selamat pagi anak-anakku semuanya. Senang bisa berjumpa kalian dalam pembelajaran online hari ini. Di kesempatan ini saya mengajar materi food and beverage. Pada pertemuan pertama saya akan memberikan materi kalian tentang banquet. Mungkin di antara kalian sudah ada yang mendengar kata banquet. Banquet itu adalah bagian dari Departemen Food and Beverage yang bertanggung jawab dalam penanganan layanan jamuan makanan dan minuman untuk sekelompok orang yang sedang melakukan suatu kegiatan, misalnya pesta, event, atau seminar. Jadi banquet itu adalah suatu jamuan makanan dan minuman yang dikelola secara komersil untuk sekelompok orang. Kalau standar sekelompok orang itu kira-kira minimal 15 orang. Jadi dalam bentuk kegiatannya banquet ini dia menangani semacam satu, yang pertama di sini ada kegiatan wedding party misalnya atau pesta pernikahan. Jadi pengelolaan pemanajemenan tentang pesta pernikahan itu dikelola oleh banquet session ini. Kemudian anniversary party atau pesta ulang tahun, cocktail party atau pesta minuman dan makanan yang biasa di sini dilakukan oleh masyarakat barat. Ini sudah menjadi budaya, jadi budaya semacam pesta minuman tidak selalu alkohol, tetapi non alkohol pun bisa dikatakan sebagai pesta minuman. Kemudian jamuan kenegaraan, misalnya dalam suatu kegiatan kenegaraan, misalnya ada rapat kenegaraan, kemudian di dalam serangkaian acara rapat kenegaraan itu ada jamuan makan. Nah, jamuan makan ini dikelola oleh banquet. Kemudian jamuan acara seminar atau workshop atau pelatihan yang juga sering dilakukan di suatu hotel. Untuk jamuan makannya ini dikelola oleh banquet section ini. Kemudian yang lainnya. Jadi banquet itu adalah suatu bagian dari food and beverage service yang dia khusus mengelola jamuan makanan untuk sekelompok orang. Jadi sifatnya memang untuk massal, yang biasanya sekelompok orang ini dia melakukan acara-acara antara lain wedding party, anniversary party, cocktail party, jamu kenegaraan, misalnya ada meeting kenegaraan, kemudian acara seminar, workshop, dan lainnya. Ketika kita berbicara tentang struktur organisasi banquet, sama dengan yang lainnya, banquet itu diketuai oleh seorang manajer atau disebut dengan banquet manager. Banquet manager di sini bertugas dan bertanggung jawab terhadap seluruh staf yang ada di bawahnya dalam pemberian suatu pelayanan selama acara banquet itu berlangsung. Jadi dia bertanggung jawab melakukan pembinaan, melakukan meeting, melakukan rapat koordinasi dengan staf-staf yang ada di bawahnya. Kemudian banquet manager dibantu dengan, biasanya kalau di hotel bintang 5 ada di bawahnya masih ada asisten banquet manager. Di sini tidak saya cantumkan karena asisten banquet manager itu biasa memang ada di hotel-hotel bintang 5. Kemudian di sini di bawahnya ada namanya banquet captain. Banquet captain dia bertanggung jawab terhadap pelaksanaan di lapangan. Jadi mulai dari penataan kursi, penataan meja, penataan dekorasi, kemudian persiapan di sound systemnya, itu semua atas kontrol banquet captain. Jadi banquet captain itu dia bertanggung jawab di lapangannya, bisa dikatakan supervisor banquetnya. Kemudian waiter waitress ini petugas yang dia bertanggung jawab terhadap pelayanan secara langsung kepada
tamu. Jadi dari pantry banquet, makanan dibawa, minuman dibawa, kemudian dihidangkan kepada tamu. Itu tugas waiter waitress. Biasanya dia dikoordinasi oleh supervisor. Yang supervisor ini dia tugasnya mengkoordinir waiter waitress ini, dibantu oleh banquet captain. Kemudian selain waiter waitress, ada petugas namanya busboy atau busgirl. Dia biasanya busboy busgirl ini dia diambil dari tenaga casual atau tenaga yang disewa pada event tersebut. Jadi bukan tenaga staff tetap, tapi tenaga sewaan pada acara untuk memenuhi tenaga pada acara tersebut. Dia sifatnya membantu waiter waitress dalam pelayanan. Jadi jika misalnya di dalam struktur banquet ini ternyata kok tenaganya kurang, dia akan merekrut namanya busboy atau busgirl untuk membantu waiter waitress. Ini adalah struktur secara umum yang ada di organisasi banquet. Kemudian selanjutnya bagaimana tahapan pelaksanaan suatu acara banquet. Secara umum pelaksanaan suatu acara banquet pasti dimulai dari proses reservasi, kemudian persiapan acara tersebut, kemudian pelaksanaan, kemudian evaluasi. Itu secara umumnya. Kemudian ini nanti saya akan menjelaskan tentang tahapan reservasi. Tahap pertama, tahapan reservasi ini biasa dilakukan oleh petugas reservasi yang ada di hotel. Petugas reservasi ketika dia menangani suatu pemesanan acara banquet, petugas reservasi harus menggali beberapa data-data yang ada pada tamu. Misalnya yang pertama adalah nama rombongan sekolah apa, misalnya SMK PGR 1 Ngawi akan mengadakan acara table manner. Keluarga siapa misalnya dia ingin mengadakan acara kegiatan wedding party. Jadi ada nomor rombongan yang dicantumkan di situ. Kemudian nama penanggung jawabnya. Nama penanggung jawab di sini lebih kepada siapa yang bertanggung jawab terhadap pemesanan ini, atau siapa yang bertanggung jawab terhadap pembayaran dari acara banquet itu. Kemudian tipe model acara yang diinginkan. Tipe model acara yang diinginkan seperti apa? Penataan kursinya pengen seperti apa? Kemudian ada penataan panggung apa tidak? Kemudian acara-acaranya bagaimana? Itu mempengaruhi model acara yang diinginkan oleh tamu tersebut. Jadi harus digali oleh seorang reservationist. Kemudian hari, tanggal, dan waktu ini pasti. Hari pelaksanaannya kapan, tanggalnya kapan, waktunya kapan, dia startnya kapan, nanti berakhirnya jam berapa, itu semuanya harus tercantum dengan baik. Kemudian jumlah tamu yang diharapkan datang. Karena ini sifatnya massal, maka dari pihak hotel, terutama FB departemen, dia harus tahu jumlah tamu minimum yang datang itu kira-kira berapa. Karena ini akan mempengaruhi persiapan dalam pengelolaan makanan dan minuman. Kemudian menu, tipe pelayanan yang diinginkan. Menunya apa? Menu makanannya, main course-nya apa? Menu minumannya, favoritnya apa? Itu harus tercantum dengan jelas. Kemudian kalau misalnya ada menu spesial, misalnya kayak menu yang makanan yang dia non daging misalnya, itu dia harus dicantumkan di situ. Jadi ada menu spesial yang dikhususkan pada tamu tertentu misalnya. Kemudian tipe pengaturan meja dan tata ruang. Kalau berbicara tipe pengaturan meja dan tata ruang, biasanya pengaturan ini dia menyesuaikan dengan bentuk acaranya. Namun harus ada kesepakatan antara pihak hotel dengan tamu sendiri, dia menginginkan tipe yang seperti apa. Kemudian selanjutnya adalah rangkaian acara, yaitu urutan
acara. Kemudian ada daftar nama tamu VIP atau tamu spesial. Jadi ini nanti hubungannya dengan penyambutan ketika mereka datang, kemudian pemobilisasian ke tempat yang spesial. Ini harus diketahui oleh semua petugas yang ada di area banquet tersebut. Kemudian penataan tempat duduk tamu VIP. Penataan tempat duduk tamu VIP dari pihak tamu menginginkan seperti apa. Kemudian ada kesepakatan dengan pihak hotel, kemudian itu harus diketahui oleh kedua belah pihak. Kemudian special request yang seperti tadi, ada penambahan permintaan khusus dari pihak tamu yang harus dicantumkan dengan jelas. Semua data-data yang ada yang tergali oleh reservationist itu nanti itu semuanya akan direkam pada suatu form namanya Banquet Event Order atau biasa dikenal dengan sebutan BO form. Jadi BO form itu di situ semacam form yang dia menyimpan data-data yang digali oleh reservationist itu tadi, yang nanti itu akan dikomunikasikan kepada departemen lain untuk diketahui. Misalnya departemen housekeeping yang bertanggung jawab terhadap tempat, kemudian departemen FB produk yang bertanggung jawab terhadap penyediaan makanan dan minuman, kemudian di accounting yang bertanggung jawab terhadap pembayaran dan departemen lainnya. Saya kira untuk pertemuan kali ini kita cukup membahas sampai di sini saja. Jadi sampai pada proses tahapan awal. Jadi di proses di penyediaan form atau di proses pemesanan acara banquet itu sendiri. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.